perkara itu, perkara 90, kita konsisten yang 3 itu. Ini nggak bisa serahkan pada pembentuk undang-undang. Tapi kemudian ada yang aneh, satu yang perkara 90. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di Bikin Terang. Kami kehadiran seorang tamu, sosok yang luar biasa. 13 tahun menjadi hakim di Mahkamah Konstitusi. Dan udah lengkap tuh, jadi anggota pernah, jadi ketua pernah, wakil ketua pernah, kembali jadi anggota juga. Tambahan satu. Apa lupa? Presiden Mahkamah Konstitusi se-Asia. Oh iya, Presiden Mahkamah Konstitusi se-Asia. Dan pernah mendapat penghargaan dari pemerintah Kazakhstan untuk urusan demokrasi. Bintang demokrasi. Siapa lagi kalau bukan Profesor Dr. Arif Hidayat. Kita beri aplaus dulu nih, aduh. Sebuah kehormatan ya. Selamat datang Prof di Bikin Terang hari ini. Saya juga senang datang ke Bikin Terang. Nah, karena namanya Bikin Terang, Prof harus terus terang. Oh iya. Karena kalau nggak terus terang jadi nggak terang gitu kan. Prof. Tapi terangnya Indonesia loh ya. Terangnya Indonesia gimana tuh, Prof? Sedang tidak baik-baik saja. Waduh. Ini belum mulai udah langsung begini nih. Prof, 13 tahun jadi hakim Mahkamah Konstitusi. Pasti ada banyak dinamika. Apa satu dinamika yang membuat Prof sangat senang dan menyenangkan? Dan juga dinamika yang membuat Prof sangat menyesali di satu keputusan atau apapun? Iya. Jadi begini, profesi saya kan sebenarnya pakar di bidang hukum. Kebetulan saya guru besar di bidang hukum tata negara. Saya tidak pernah bercita-cita untuk jadi hakim konstitusi. Jadi pada waktu pertama masuk di Mahkamah Konstitusi, 3 bulan yang pertama, saya merasakan bahwa passion saya tidak jadi hakim konstitusi sebetulnya. Karena apa? Begini, saya masuk di MK itu April 2013, menggantikan Pak Mahfud MD yang habis masa jabatannya. Yeah. Awal di situ, saya kebetulan 3 bulan yang pertama sudah langsung menangani sengketa pilkada di Indonesia. Pada waktu menangani sengketa pilkada di Indonesia, saya menemukan satu fenomena yang luar biasa. Kita dalam menyelesaikan sengketa pilkada itu menghadirkan saksi dari berbagai daerah. Dan ternyata saksi yang disumpah itu semuanya menyampaikan yang tidak benar. Bohong, membela masing-masing kontestannya. Nah, di situ saya merasakan hal yang luar biasa. Ini disumpah memberi kesaksian bohong. Padahal kita tahu hakim itu memutus salah satunya berdasarkan keterangan saksi. Kalau bohong itu kan kita memutusnya gimana? Kan pasti nggak benar kan? Tapi untung bahwa di Indonesia itu hakim selain berdasarkan fakta empirik, fakta yang muncul di persidangan, fakta hukumnya, kita itu dibekali satu senjata ampuh yang namanya keyakinan hakim. Keyakinan hakim dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam terminologi saya dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita memutus bisa betul-betul berdasarkan keyakinan kita. Apakah para saksi itu bohong atau tidak? Itu kita dasarnya itu. Meskipun begitu, saya sebagai manusia kan bisa saja khilaf. Kalau keterangannya nggak benar kan. Nah, saya gundah, saya merasa passion saya, ini nggak tepat ini saya di sini. Dari situ kemudian saya konsultasi, ada 2 orang hakim yang lebih senior dari saya. Itu kebetulan berasal dari Mahkamah Agung, beliau berdua. Dan saya menganggap beliau berdua itu ustadz, kiai. Sehingga saya konsultasi. Yang mulia, para senior, ini kok begini, ini gimana? apakah saya
harus memutus berdasarkan itu atau keyakinan kita. Beliau berdua menyampaikan kepada saya begini, Prof, keyakinan hakim itu penting sekali. Dan keyakinan itu dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Putus berdasarkan itu. Kalau misalnya pun khilaf, salah, kalau tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor X, itu masih dapat pahala 1. Apalagi kalau benar, pahalanya 2. Nah, dari sisi itu, lambat laun saya mempunyai keyakinan kalau kita lurus baik-baik saja, maka sebetulnya go ahead, nggak apa-apa. Saya itulah. Dari situ kemudian saya mantap untuk meneruskan. Karena pada waktu itu saya sudah, apa lebih baik kita mundur saja ya. Oh, jadi sempat mau berhenti, Prof? Iya, saya pada waktu itu memikirkan itu. Karena merasa passion saya kok nggak pas gitu. Itu awalnya di situ. Nah setelah itu kita sudah jalan, saya merasa oh ya berarti harus di situ. Nah dari sisi itu kemudian pengalaman selanjutnya, ternyata memang apa yang saya pelajari kebetulan saya kan alumni Fakultas Hukum Undip. Guru saya yang paling hebat adalah Profesor Sacipto Raharjo. Ya. Itu mengajarkan kepada saya hukum progresif. Hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Itu. Oleh karena itu berdasarkan ajaran-ajaran dari Profesor Sacipto Raharjo, saya menjalankan dari mempraktekkan teori hukum yang diajarkan beliau dalam praktek menjadi hakim konstitusi. Dari situ maka kemudian ternyata banyak teori-teori yang diajarkan Profesor Sacipto Raharjo, oh ini kenyataannya memang begitu. Salah satunya adalah begini, hukum itu sangat pada waktu diterapkan, diimplementasikan, itu sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar hukum. Ada yang namanya pilihan pengaruh dari luar. Pengaruhnya bisa berasal dari politik, ekonomi, sosial, budaya, latar belakang pengemban hukumnya, hakim, jaksa dan sebagainya itu pengemban hukum, itu dipengaruhi oleh faktor-faktor itu semua. Nah, karena itu kita harus menyadari bahwa ada faktor-faktor yang berpengaruh di luar itu. Tetapi hakim itu harus menjaga independensinya, harus imparsial, tidak boleh dipengaruhi oleh hal-hal yang begitu. Nah, itu memang kita rasakan betul. Pada waktu memutus, apalagi Mahkamah Konstitusi itu adalah peradilan politik. Karena peradilan politik, maka pengaruh politik sangat Dominan. Berarti saat menjabat sebagai hakim, itu tekanan politik sangat besar. Pasti ya? ada. Dan itu nggak hanya terjadi di Indonesia loh. Saya kebetulan kan ya hakim Mahkamah Konstitusi. Jadi ada cerita begini. Mahkamah Konstitusi pada waktu dipimpin oleh Pak Mahfud MD, itu Jakarta, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ditunjuk untuk menjadi tuan rumah pertemuan mau mendirikan asosiasi MK se-Asia. Pak Mahfud yang memimpin di situ, terus kemudian muncul Jakarta Declaration. Jakarta Declaration menghasilkan asosiasi MK se-Asia. Tapi kemudian Pak Mahfud diganti, kemudian berjalan, diganti Pak Akhil Mokhtar sebentar, diganti Pak Hamdan Sulfa sebentar, yang agak lama yang menggantikan saya setelah Pak Hamdan Sulfa. Nah, tongkat estafet kepemimpin di Asia kebetulan pas saya menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia, saya menggantikan menjadi juga Ketua Mahkamah Konstitusi Asosiasi se-Asia. Dari situ maka dalam pergaulan MK se-Asia, saya kebetulan juga akhirnya mewakili benua Asia di forum MK sedunia yang tiap tahun rapatnya di Venesia. Nah dari situ saya juga ternyata dalam pengalaman bergaul dengan teman-teman di tingkat internasional, tidak hanya MK Indonesia, MK di negara-negara lain pun mengalami hal yang serupa itu. Berarti jadi pengaruh politik, pengaruh di dunia politik. internasional Ya, juga, karena Pak, ya? apa? Karena Constitutional Court itu adalah peradilan politik. Gitu. Yang terberat ada nggak, Prof?
tekanan politik yang dialami oleh Prof. Arief? Hampir semuanya berat. Contohnya Prof. Hampir semuanya berat. Tapi yang paling berat adalah yang saya rasakan adalah pada waktu memutus perkara 90. Nah, ini menarik ini. Yang namanya sejarah tuh pasti menarik nih. Kenapa, Prof? Ya perkara 90 itu gini. Kita lihat dari sisi prosedur dulu. Ya, dari sisi prosedur ada permohonannya sebetulnya nggak hanya satu. Ada 3 permohonan sudah diputus. Dan 1 yang terakhir yang perkara 90 itu belum diputus. Nah, itu yang aneh begini. Perkara 90, perkara yang 3 sebelumnya sudah kita putus pada pagi hari. Itu sama ya ininya? Substansi yang diajukan sama. Okay. Berkenaan dengan Usia. apakah usia presiden dan wakil presiden bisa ditafsirkan lain. Oke. Ya, tidak bisa diturunkan atau dimaknai yang lain gitu. Nah, itu permohonannya hampir sama. Yang 3 itu sudah ditolak. Hakim MK itu kan 9. Pada waktu itu ketua tidak hadir. Pada waktu rapat permusuhan hakim yang kalau pleno lengkap dihadiri oleh 9 hakim. Tapi itu 1 orang hakim itu tidak hadir. Ya. Nah, tidak hadir itu ketua. Pada waktu awal saya tanyakan pada wakil yang mimpin kan wakil ketua. Kenapa ketua tidak hadir? Ketua tidak hadir karena apa? Karena ada konflik kepentingan begitu. Jawabannya Pak Wakil. Oh ya sudah kalau begitu kita berdelapan kan sudah quorum kan? Quorum. Yeah. Tetap jalan terus kan. Nah, akhirnya 3 perkara itu ditolak karena apa? Substansinya bisa menurunkan usia ke presiden dan wakil presiden, bisa dimaknai yang lain sesuai dengan permohonannya. Itu semua berkenaan dengan ini. Menurunkan atau memaknai usia itu berdasarkan prinsip teori yang selama ini dianut oleh Mahkamah Konstitusi, itu adalah pekerjaan atau teori yang namanya open legal policy. Kebijakan hukum terbuka. Apa yang dimaksud kebijakan hukum terbuka? Itu merupakan wewenang pembentuk undang-undang. Sehingga bukan kewenangan MK. MK tidak bisa ngutek-utek itu. Kecuali ada hal-hal tertentu. Apa hal-hal tertentu? Misalnya melanggar Undang-undang dasar. Undang-undang dasar atau apa namanya hak asasi manusia atau melanggar hak hak konstitusional warga. Nah itu pengalaman yang saya mengadili yang sering terjadi adalah pada waktu mau menaikkan usia, permohonan menaikkan usia kawin di Indonesia. Usia kawin wanita kan sangat rendah itu. Ya, dulu 16 Kan tidak sama ya kan? Ya. Itu tidak sama antara laki dan perempuan. Ternyata ada permohonan untuk menaikkan usia kawin wanita. MK nggak pernah bergeser. MK mengatakan itu wewenang pembentuk undang-undang. Karena apa? Kalau itu wewenang pembentuk undang-undang, maka bisa dilakukan satu kajian yang komprehensif, mendalam, karena pembentuk undang-undang itu mempunyai instrumen yang lebih lengkap daripada hakim. Kan gitu kan? Ya, betul, nah itu maka diserahkan pada pembentuk undang-undang. Itu putusan pada waktu pengujian undang-undang usia kawin wanita. Ya. Padahal keterangan ahli dan keterangan saksi pada waktu menguji usia kawin itu sudah cukup lengkap, cukup komprehensif, dilihat dari aspek kesehatan, psikologi, aspek apapun. Dan pengalaman atau apa namanya, studi perbandingan dengan negara-negara lain pun mengatakan bahwa itu itu harus dinaikkan. Meskipun udah lengkap, MK tetap Tapi merasa MK tidak tetap berwenang. tidak berani karena ini yang namanya open legal policy. Nah, tapi dalam hal perkara itu, perkara 90, kita konsisten yang 3 itu. Ini nggak bisa serahkan pada pembentuk undang-undang. Tapi kemudian ada yang aneh, 1 yang perkara 90.